Jumpa lagi di channel Guide Parewa. Baiklah kawan-kawan dan sobat-sobat semuanya, pada video kali ini saya akan memaparkan bagaimana caranya kita untuk membangun sebuah firewall dan router menggunakan pfSense Community Edition versi 2.6.0. Nah, di dalam proses untuk membangun router dan firewall ini menggunakan pfSense, skenario-nya adalah sebagai berikut. Jadi di bagian pfSense nanti itu akan terhubung ke modem ONT-nya IndiHome dan bisa langsung ke internet. Nah, pada sisi jaringan internal yaitu LAN interface daripada pfSense itu nanti kita berikan IP address 192.168.137.1, sedangkan di interface 1-nya daripada pfSense nanti kita akan berikan IP address 192.168.254.2, di mana nanti gateway-nya menuju ke interface-nya daripada ONT IndiHome ini, yaitu 192.168.2541. Baiklah, nah sebelum kita melakukan proses instalasi dan konfigurasi pfSense Community Edition ini, di mana nanti kita akan simulasikan di dalam VMware Workstation 16 player. Nah, untuk itu kita download dulu image ISO daripada pfSense CE 2.6.0 ini. Jadi kita buka aja browser, kemudian kita tulis URL di pfSense org, kemudian kita pergi ke menu tabulasi download, selanjutnya kita download ya, jadi yang versi 2.6.0. Oke, kita download, kemudian kita pilih yang pfSense 6 release. Ini dia ya, pfSense CE 2.6.0 release AMD 64 ISO GZ. Oke, kita pilih ini. Oke, proses download sedang berlangsung. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi itu ada besaran file image ISO daripada pfSense ini yaitu 417 megabyte. Nanti setelah selesai kita akan lakukan proses instalasi daripada pfSense ini di dalam VMware Workstation. Kita tunggu. Baik, sebentar lagi selesai. Kita mendownload daripada image ISO pfSense ini. Oke, kita tunggu. Oke, udah selesai. Nah, selanjutnya kita lakukan ekstrak dengan saya gunakan 7-zip. Kita ekstrak dia untuk mendapatkan file ISO-nya. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini nanti yang akan kita gunakan di dalam proses virtualisasi daripada pfSense ini di VMware. Baiklah kawan-kawan dan sobat semuanya, selanjutnya kita lakukan proses virtualisasi daripada pfSense ini di VMware. Kita buka VMware Workstation 16 player.
Oke. Selanjutnya kita create new virtual machine. Oke, kemudian kita pilih file ISO-nya. Oke, ini dia ya, yang community edition 260. Oke, open. Oke, berikutnya kita tekan tombol next. Oke, kita berikan namanya, di sini kita ganti virtual machine name dengan pfSense aja. Oke, selanjutnya kita arahkan dia, saya tempatkan aja ya pada direktori virtualisasi. Oke. Oke. Berikutnya kita next. Oke, kemudian untuk virtualisasi daripada kapasitas disknya, oke, defaultnya aja kita pilih 20 GB. Oke, next. Nah, kemudian kita customize konfigurasi atau settingan yang telah ada ini. Yang pertama, memori kita arahkan ke 2 GB pilihannya. Kemudian prosesor, core-nya kita pakai yang 4. Kemudian network adapter. Oke ya. Nah, di dalam proses pemilihan ini, network adapter ini untuk pfSense itu paling tidak kita gunakan 2 interface Ethernet yang akan kita gunakan, yang satu untuk koneksi atau interface menuju ke jaringan WAN atau eksternal, kemudian yang kedua itu adalah interface untuk menuju ke jaringan LAN atau jaringan internal kita. Nah, di dalam prosesnya saya menggunakan konfigurasi di mana untuk Ethernet ini yang fisik yang menggunakan produk Realtek. Nah, ini IP address-nya adalah 192.168.1373. Ini fisik ya. Kemudian gateway-nya itu 192.168.1371 dengan DNS-nya Google 8888. Kemudian yang satu lagi, oke, yang ini adalah untuk ke jaringan internal atau LAN. Yang satu lagi Ethernet 4, ini untuk ke jaringan WAN-nya. Nah, saya berikan IP address 192.168.2543. Gateway-nya tidak kita berikan ya, karena ini adalah komputer fisik. Jadi physical interface yang ada di komputer yang saya gunakan ini. Nah, untuk itu nanti ya, di dalam prosesnya kita akan gunakan 2 network adapter. Jadi kita tambahkan satu lagi. Oke, network adapter. Oke, finish. Berarti ada 2. Oke, yang pertama kita pilih VMnet 0 ya, VMnet 0 di custom aja dulu. Kemudian yang kedua itu custom aja, kita pilih yang di 3 aja, VMnet 3. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena nanti akan ada suatu proses bridging yang akan kita lakukan di network interface adapter itu untuk yang ke jaringan LAN ya, jadi bridging ke interface yang ini Ethernet. Kemudian network adapter 2 ini untuk bridging ke Ethernet 4 sebagai interface WAN-nya daripada pfSense ini. Nah, untuk itu kita setting ya, VMnet configuration. Oke, kita change setting. Yes. Oke, nah VMnet 0. Oke, ini 0. Kita bridging ke jaringan untuk ke jaringan LAN, VM3 itu untuk ke jaringan WAN. Oke ya. Oke.
Kemudian kita lihat di sini untuk prosesnya nanti kita lakukan proses bridging VMnet 0, dan untuk yang pertama ini adalah VMnet 0 dan yang kedua itu adalah VMnet 3. Nah, itu jadi apanya. Oke, kita apply nantinya. Kita lihat ya proses bridging. Oke, kita coba lihat lagi karena belum juga itu ada ke change setting. Yes, kita coba lihat ya. Oke, ini sudah, ini bridging ke sini sudah. Oke, ini real text. Oke, tempeling. Oke. Oke, nanti kita bisa set juga VMnet 0, ini VMnet 3. Oke, close. Oke, finish. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Lagi loading konfigurasi yang ada untuk proses instalasi pfSense di dalam VMware. Oke, kita tunggu. Oke, kita lakukan proses instalasi, accept. Kemudian install pfSense ya. Oke. Oke. Kita pilih yang auto UFS BIOS ya. Oke, pilihan baris yang kedua. Oke. Baik, kita tunggu proses instalasi daripada pfSense ini yang kita virtualisasikan ke dalam VMware Workstation 16 Player. Oke, ini sudah selesai. Kita pilih no untuk proses manual configuration, no, enter. Oke, kemudian kita reboot, enter.
Jadi sahabat dan kawan-kawan semuanya, interface di komputer saya ini ada dua interface network. Yang satu terdapat di mainboardnya, jadi onboard interface. Yang satu lagi dalam bentuk kartu interface atau car interface network. Nah, identifikasi atau ID daripada interface ini, yang di onboard itu ID-nya biasanya itu dalam urutan yang lebih kecil. Jadi misalkan EM0, kemudian yang dalam bentuk kartu, yang dalam bentuk PCI, itu yang ditempatkan di slotnya mainboard, itu biasanya diberikan ID misalkan EM1. Jadi seperti itu untuk identifikasi daripada interface networknya. Nah, yang interface yang di onboard itu terhubung ke jaringan LAN, sedangkan nanti untuk yang interface yang dalam bentuk PCI yang terpasang di slot PCI-nya mainboard itu dihubungkan ke jaringan WAN atau menuju ke interface modem ONT daripada IndiHome. Oke, kita hiaskan. Oke. Nah, sekarang sudah tampak tampilan daripada settingan WAN dan LAN. Nah, untuk WAN itu belum ada IP-nya, LAN sudah ada diberikan. Defaultnya di pfSense ini diberikan IP address 192.168.1.1. Nah, bisa kita lihat untuk WAN itu mendapatkan identifikasi interface EM0. Berarti ini tidak kita inginkan. Karena apa? Karena untuk WAN kita nanti akan hubungkan ke EM1, karena EM1 inilah yang terhubung ke ONT-nya daripada modem IndiHome. Kemudian sedangkan untuk LAN ini adalah interface yang terhubung jaringan lokal atau internal daripada komputer ini. Jadi kita balik sekarang. Baik, kita pilih pilihan satu, yaitu assign interface. Assign interfaces. Oke. Kita tidak set up untuk LAN, jadi kita pilih no and untuk VLAN ya, untuk VLAN and no. Nah, sekarang untuk WAN interface kita pilih itu adalah ID-nya EM1. Oke. Nah, kemudian untuk LAN interface itu adalah EM0. Oke. Oke, sudah konfirmasi. Kita lihat WAN itu EM1, LAN itu adalah EM0. Oke, yes. Kita pilih di sini. Kita proses. Oke, lakukan lagi proses untuk reloading daripada konfigurasi ini. Oke, nah bisa kita lihat di sini ya. WAN sudah memperoleh IP address secara DHCP ya, karena memang settingan daripada modem ONT daripada IndiHome itu untuk klien itu memperoleh IP secara DHCP. Kemudian LAN itu masih 1.1.192.168.1.1. Nah, sedangkan skenario kita bisa kita lihat di sini ya. Jadi untuk LAN, untuk interface pfSense
di sisi LAN-nya itu kita berikan IP 192.168.1.371, sedangkan WAN-nya kita berikan IP address-nya 192.168.254.2. Jadi kita ubah nilai daripada IP address dua interface ini. Oke, kita mulai untuk pilihan 2, yaitu set interface IP address. Oke, 2. Oke, kita pilih yang one, yang satu. Oke, one dulu. Oke, jadi ini tidak kita lakukan secara DHCP, no, berarti kita lakukan secara manual. Oke, kita berikan IP address-nya 192.168.254.2. Nah, slash ini adalah 24 net mask-nya. Oke, enter. Nah, oke. Berapa kemudian gateway-nya untuk WAN ini, berarti kita berikan 192.168.254.1, yaitu menuju ke interface-nya modem ONT IndiHome. Oke, kita tekan tombol enter. Oke, kemudian kita tidak menggunakan IP versi 6, no. Oke, kita enter aja untuk kosong. Oke, oke, tidak ada, kita pilih no di sini. Web configurator protokolnya. Oke, selesai untuk WAN. Oke, oke, dan nampak di situ untuk WAN 192.168.2542. Yang berikutnya untuk interface LAN, kita ganti IP-nya. Berarti kita set interface, kita pilih lagi 2. Kemudian kita pilih LAN, berarti pilihannya adalah 2. Kemudian kita masukkan IP LAN untuk interface LAN daripada PFSEN ini, yaitu 192.168.1.371, net mask-nya 24. Oke, enter. Oke, kita tidak perlu gateway untuk interface LAN ini. Oke, enter. Oke, kita tidak ada IP versi 6 untuk LAN. Oke, enter. Oke, kita tidak butuh sebagai DHCP server, kita no-kan saja di dalam jaringan LAN ini. Oke, kita pilih no saja. Oke, sudah dapat. Nah, sekarang sudah kita lihat IP yang telah diperoleh, kita setting tadi untuk WAN 192.168.254.2, kemudian untuk LAN-nya 192.168.1.371. Berikutnya nanti kita akan coba akses daripada PFSEN ini menggunakan browser, yaitu dengan menggunakan alamat 192.168.1.371. Jadi ini, jadi konfigurasi PFSEN berbasiskan web. Baiklah kawan-kawan, kita coba akses ya daripada PFSEN ini. Baik, kita buka browser Firefox ini aja, buka. Oke, kita coba akses 192.168.1.371. Oke. Nah, username-nya untuk default daripada PFSEN ini, kemudian yaitu admin, kemudian passwordnya adalah PFSEN, huruf kecil semuanya. Oke, ini adalah proses setting atau setup secara wizard dari PFSEN ini. Berikutnya kita klik tombol next. Oke, next lagi. Oke, hostname-nya kita berikan aja PFSEN. Oke, tidak usah kita rubah. Nah, primary DNS-nya kita arahkan aja untuk PFSEN ini 111.
kemudian secondary-nya kita pakai Google. Oke. Next. Oke. Time server, NTP-nya, kemudian waktu, zone kita pilih Asia Jakarta. Oke. Next. Oke, kita masuk ke konfigurasi WAN interface. Nah, kita cek IP-nya. Oke, benar, ini benar. Kemudian terus ke bawah. Nah, karena ini masih berada di dalam jaringan LAN untuk menuju ke jaringan internet, karena tidak terhubung langsung dengan jaringan internet, maka settingan RFC 1918 network dan Bogon network ini kita nonaktifkan aja, kita unchecklist. Oke, jadi dalam keadaan kosong. Oke, berikutnya next. Oke, ini LAN untuk IP address, subnet masknya 24. Oke. Nah, sekarang kita terakhir itu adalah merubah IP address, bukan IP address, password default yang ada di pfSend ini, dimana defaultnya itu adalah pfSend. Kita ubah aja passwordnya. Jadi sebaiknya memang harus dirubah ya. Oke, kita lanjut next. Oke, berikutnya akan reload. Oke, ini sudah selesai kita lakukan. Oke, kita tekan tombol finish. Oke, set, kemudian close. Nah, inilah kira-kira tampilan dashboard, yaitu mengenai status, status dashboard. Nah, kondisi daripada tampilan konfigurasi daripada pfSend ini. Oke, ini kita tutup aja, kemudian kita tambahkan sedikit mengenai traffic graph-nya. Oke, nah ini bisa kita lihat bagaimana kondisi paket keluar masuk daripada setiap interface ini. Baiklah kawan-kawan, untuk paparan kali ini cukup sampai di sini, yaitu mengenai konfigurasi dan instalasi daripada pfSend ini. Nanti berikutnya kita akan paparkan atau buat video mengenai bagaimana konfigurasi interface yang ada di pfSend, kemudian fitur-fitur yang ada seperti di menu sistem, interface, firewall, services, kemudian masalah VPN, status, diagnostik dan sebagainya. Nah, nanti kita akan coba paparkan itu. Baik, terima kasih atas paparannya, atas kunjungannya. Kemudian mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan dan sobat semuanya. Sampai jumpa di lain waktu.